Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Banyak hal di dunia ini yang sulit dijelaskan sama akal sehat. Meskipun nyata adanya, banyak orang masih meragukan hal-hal gaib di sekitar kita. Kenalin, gue Fitri. Gue lahir dan besar di Bali sampai sekarang. Di sini gue mau ceritain beberapa pengalaman horor gue yang dialami langsung sama mama gue sendiri. Jadi ceritanya waktu itu gue masih duduk di kelas 3 SD. Sampai pada waktunya masa dimana mama gue mendadak jatuh sakit. Untuk sakitnya sendiri sih, gue gak ingat waktu itu mama gue sakit apa. Karena waktu itu gue masih kelas 3 SD, ingatan gue masih sedikit samar-samar. Kecuali ingatan tentang temen kelas gue yang kebobolan boker di celana pas lagi senam di sekolahan. Iuh. So, intinya gue cuma inget disuruh doain mama gue aja biar mama gue cepet sembuh. Dan karena ini sakitnya gara-gara hal gaib, kita manggil ustadz gitu. Di situ mama gue mulai mengerang kesakitan. Kayak ngeraung-raung meronta setiap ustadz baca doa. Kata ustadznya, penyakit mama ini karena gangguan supranatural. Ya kalau wibu mungkin nyebutnya kutukan ala Jujutsu Kaisen kali ya. Semenjak itu diaturlah jadwal untuk pelaksanaan pengobatan berikutnya. Beberapa hari kemudian, rumah gue kedatangan 4 orang lelaki yang perawakannya seperti ustadz. Dan ternyata mama gue mau diruqyah cuy. Di awal proses ruqyah, semuanya berjalan baik-baik aja dan mama gue didoain ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi lama-kelamaan mama gue kembali mengerang. Di situ mama gue mulai kesurupan dan teriak-teriak kepanasan. Padahal di rumah saat itu lagi adem dan kondisinya gak gerah sama sekali. Bahkan mama gue juga mencoba untuk melawan dan memberontak. Karena dirasa situasi udah mulai gak kondusif, mama gue dipegangin sama beberapa lelaki yang ikut ngebantuin ustadz yang meruqyah mama gue. Suasana jadi mencekam. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Itu bikin gue mau nangis sejadi-jadinya. Setelah proses ruqyah itu selesai, ustadz yang ngeruqyah mama pun pamit pulang. Mama juga disuruh istirahat karena emang secapek itu guys. Beberapa hari berlalu, mama pun menunjukkan perubahan yang signifikan. Mama berangsur membaik dan beraktivitas seperti biasanya. Gue pun jadi tenang, tapi namanya ketenangan itu bukan berarti semuanya membaik. Setahun kemudian, mama jatuh sakit lagi sampai benar-benar ngedrop. Dan kondisinya hampir sama kayak setahun yang lalu. Bapak gue udah khawatir dan mulai mewanti-wanti takut seperti kejadian sebelumnya. Kabar mama gue sakit ternyata sampai ke kuping teman mama gue. Sebut saja namanya Om Samsul. Om Samsul ini teman mama yang udah lama dan Om Samsul sendiri merupakan anggota pengajian gitu. Jadi dia punya beberapa kenalan yang paham sama urusan yang begituan. Om Samsul nyaranin ke bapak gue buat coba berobat ke kenalan dia gitu dan bapak gue setuju. Karena hal supranatural gak akan bisa sembuh dan dilawan pakai cara biasa, apalagi hal medis. Supranatural ya harus dilawan dengan hal-hal religius. Saat hari dimana pengobatan dimulai, apa yang dikhawatirkan bapak gue akhirnya terjadi. Mama gue mulai cekikikan sendiri dan berakhir kesurupan lagi persis seperti setahun sebelumnya. Karena dirasa situasi mulai kisruh dan gak mau ganggu tetangga, akhirnya mama gue pun dibawa ke rumah Om Samsul. FYI, bapak gue tetap nemenin ya guys, jadi gak sendirian aja. Di rumah Om Samsul, mama gue bakal diobatin dan tinggal di sana untuk beberapa waktu sampai mama gue benar-benar sembuh. Mama tinggal di sana cukup lama, ada kali hampir sebulan, dan kejadian kesurupan itu selalu terjadi saat maghrib tiba. Jadi kalau siang mama gue normal kayak mama gue kalau lagi sehat. Bener-bener ada jadwalnya gitu loh. Dari banyaknya kesurupan mama selama pengobatan di sana, kejadian yang paling gue inget itu dimana mendadak mama lebih kuat 3 kali lipat dari biasanya saat ngeberontak. Bayangin aja cuy, mama gue udah dipegangin 7 orang cowok termasuk bapak gue, dan mereka semua kewalahan buat megangin mama gue yang pontang-panting gerak gak jelas. Aduh, nauzubillah deh. Mama gue ngeludahin lah, nendang-nendang lah, nyakar lah, gigit orang di sekitarnya yang berusaha buat megangin dia juga. Setelah lama kesurupan, akhirnya mama gue pun sadar meskipun belum sepenuhnya. Mama gue lemes banget, rambutnya acak-acakan kayak yang gak keurus. Karena haus, mama gue minta minum.
Tapi herannya gak cuma segelas 2 gelas aja. Mama gue minta air 2 jerigen. Dan gak kalah herannya lagi, dia gak pipis ataupun ngerasa beser. Meskipun jerigennya gak gede-gede banget, tapi tuh air 2 jerigen diminum sekaligus. Gue speechless banget boy. Selama mama tinggal di rumah Om Samsul, rumah gue juga didoain buat dijauhin dari sesuatu yang buruk. Beberapa kali bapak gue juga pulang buat ambil beberapa baju ganti sama ngepel lantai rumah. Ngepelnya tuh pakai perasan daun kelor buat ngehalau aura negatif gitu deh katanya. Udah dirasa pulih, mama pun pulang. Dan yang gue denger-denger, waktu pengobatan kemarin, Ustadz yang ngobatin mama sempat ngusir satu jin buat keluar dari rumah gue. Setelah beberapa tahun ke depan, semua berjalan seperti semestinya. Sampai waktu dimana mama sama bapak gue dikasih amanah buat ngejaga bibi gue yang perempuan selama magang di Denpasar. FYI, gue tinggal di Denpasar, sedangkan bibi gue tinggal di Jembrana. Karena kebetulan di belakang rumah gue ada kosan yang baru dibangun, jadi bibi gue memutuskan untuk tinggal di sana selama magang berlangsung. Sebelum bibi gue tiba di Denpasar, mama gue ngide buat ngebersihin tuh kamar kosan biar waktu bibi gue nyampe tuh udah bersih. Capek habis bebersih, ketiduran lah mama gue di kamar itu. Di tengah lelapnya tidur, mama gue kebangun karena ada yang bangunin. Bu, bangun bu, kenapa ibu tidur di sini? Tanya anak perempuan itu. Kenapa ibu tidur di sini? Kan ibu yang mindahin saya kemarin ke sini. Tanya anak perempuan itu kembali. Alih-alih ngejawab pertanyaan anak itu, mama gue malah kaget bukan main. Karena yang bangunin dia bukan manusia, Jir. Meskipun gak nyeremin, tapi mama gue kaget karena mama gue juga udah ngunci tuh kamar. Jadi siapa yang bisa masuk? Waktu mama gue merem, kayak ada angin yang lewat di depan mukanya. Waktu melek lagi, tuh bocah udah gak ada dan mama gue pun bisa gerak lagi. Pas coba lihat ke jendela, tuh bocah udah pindah tempat ke teras, duduk-duduk sambil goyang-goyangin kakinya. Mama gue langsung keluar dari kosan itu secepat mungkin. Bahkan, waktu gue nemenin bibi gue tidur pun, gue kadang dengerin galon diketuk-ketuk tengah malam. Pernah juga gue mandi, tiba-tiba showernya jatuh. Kalau dugaan mama gue sih, kayaknya itu jin yang dipindahin sama Pak Ustadz yang ngobatin mama waktu itu. Selain itu, pengalaman supranatural lainnya, waktu itu mama gue pernah nih pagi-pagi tiba-tiba lemes terus lumpuh mendadak. Padahal aslinya sehat-sehat aja. Aneh kan? Bener-bener lumpuh mendadak, gak bisa jalan. Di situ mama gue panik banget. Hari itu mama gue cuma bisa tiduran aja. Mau pipis aja dibopong sama bapak gue ke kamar mandi. Karena keadaan ini didengar tetangga, akhirnya ada tetangga yang datang ke rumah buat jengukin mama. Karena dia sadar tumben-tumbenan mama gak keluar. Akhirnya beliau nawarin berobat ke kenalannya. Sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko pun ditelepon saat itu juga buat ke rumah ngobatin mama. Pak Joko pun menyanggupinya dan janji akan datang jam 8 malam. Yang bikin gue speechless, Pak Joko beneran datang ke rumah tepat waktu jam 8 teng. Padahal beliau belum pernah kesini sama sekali. Ya meskipun udah dikasih tahu alamat kan gak mudah langsung nyampe gitu aja. Habis itu kaki mama gue diurutin lah sama Pak Joko sambil dikasih air doa. Gak nunggu lama, besok lusa mama gue langsung bisa lari lagi di malam itu juga. Gue mau gak percaya, tapi gue lihat itu semua di depan mata kepala gue sendiri. Bahkan mama pernah sakit sesak nafas. Pas diobatin, ternyata ada paku 2 biji dari dalam dada mama gue yang posisinya udah karatan parah. Dan tali rafia warna merah yang dipakai iket tuh paku udah mau putus. Katanya yang ngobatin, ini emang ada yang iseng. Coba buat nyelakain bapak biar bapak sengsara tapi malah ke mama. Di situ gue kaget, sedih, kesel, campur aduk jadi satu. Pesen gue, semua rejeki, jodoh, sampai maut udah ada yang ngatur. Bersekutu dengan hal gaib bukanlah jalan keluarnya. So, waspada ya teman-teman setiap penikmat gue punya cerita. Gue pamit dulu, bye. Bentar. Banyak hal di dunia ini yang sulit dijelaskan sama akal sehat. Meskipun nyata adanya, banyak... bentar. Bentar. Jangan dulu kok, gue dikirimin foto lucu. Salah, sorry. Tiba-tiba. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian?
Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.